Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi karamihi tunalul barakat wa bi afwihi tubaddalu sayyi'atu bil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi 'indallahi masajiduha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan, dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka segala nikmat yang baik Allah jaga di dalam hidup kita. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaallah kita masuk surga bersama dengan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali dalam tema kita terkait dengan fikih. Taharah sudah berlalu, maka kita masuk pada kesempatan kali ini adalah fikih sholat, yaitu fikih yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat, yang mana ketika para ulama menyusun kitab fikih, maka mereka memulai dari taharah, bersuci. Karena memang bersuci ini adalah kunci daripada ibadah sholat. Maka taharahnya sangat penting, karena sah dan tidaknya atau diterima atau tidaknya sholat kita nanti tergantung daripada kesuciannya, cara kita bertaharah. Makanya para ulama ketika menulis fikih maka mereka memulai dengan bab tentang taharah. Kemudian di awal bahasan daripada sholat dibahas oleh para ulama secara makna. Jadi apa makna sholat? Apa hikmahnya? Yang pertama makna sholat. Kalau kita lihat secara bahasa, makna etimologi, maka sholat kata para ulama bermakna adalah ad-du'a,
Jadi sholat itu secara makna bahasanya adalah doa. Karena memang di dalam kita sholat itu banyak doanya. Sujud, duduk antara dua sujud, banyak doanya. Rabbi firli warhamni wajburni wa'afini 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 wa'afu anni. Begitu juga dengan ayat yang dibaca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maka kemudian kita mengucapkan amin. Amin ya Allah, kabulkan. Istajib ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Nah, maka memang di dalam sholat ini banyak mengandung doa. Maka makna daripada sholat itu secara makna asli adalah bermakna sebagai doa. Lalu kemudian dari makna itu kemudian secara syariat sholat bermakna adalah aqwalun wa af'alun makhsusah. Jadi ucapan dan perbuatan yang terkhusus. Nah, kalau tadi secara makna bahasanya sholat adalah doa. Jadi dulu ketika diucapkan kata sholat, maka itu dipahami doa. Nah, itu kalau maksudnya dari segi makna bahasa. Lalu kemudian ketika dimaknakan dalam fikih, maka sholat adalah perkataan perbuatan yang terkhusus. Jadi dia perkataan perbuatan, perkataan yaitu adalah ucapan-ucapan kita di dalam sholat. Lalu kemudian perbuatan kita, aktivitas kita di dalam sholat. Tuhtamu bitakbir wa tuhtatamu bitaslim. Yang mana perbuatan itu atau ucapan-ucapan itu dimulai dengan takbir terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita lihat dimulai dengan takbir karena memang yang kita ucapkan secara zahir adalah takbir. Allahu Akbar. Itu yang kita ucapkan di awal sholat. Walaupun pada hakikatnya sholat kita itu dimulai dengan niat. Makanya nanti rukun sholat yang pertama adalah niat. Dan setiap ibadah itu harus dimulai dengan niat. Innamal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Tetapi kenapa dia dimulai dengan takbir? Karena takbir itu yang terucap. Maka yang membuka sholat itu adalah takbir. Walaupun sebenarnya di awal itu bukan hanya takbir, tapi dimulai dengan niat. Ada tiga yang memulai pekerjaan sholat. Pertama dimulai dengan niat, bil qalbi, dengan hati, karena niat ini di hati. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa disunahkan untuk mengucapkan, seperti yang ada di dalam buku-buku tuntunan sholat oleh siapa itu, Dr. Andes Rifai ya. Nah, penulis buku tuntunan sholat. Maka ada di situ ucapannya, usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri. Jadi ada ucapannya. Nah, itu ucapannya. Jadi niat dengan ucapannya itu beda. Kalau niat itu di hati, kalau ucapannya di lisan. Jadi ada bedanya. Datang kelompok baru yang menamakan dirinya sebagai Wahabi, itu kemudian menyalahkan buku tuntunan sholat. Jadi disalahkannya, katanya ini tidak sesuai dengan sholat tidak sesuai dengan hadis Nabi.
Lalu kemudian kalau kita lihat gambarnya di media-media sosial, yang buku sifat sholat Nabi, lalu kemudian ditaruh sampingnya tuntunan sholat kita, dicoretnya. Ini tidak betul. Nah, apakah sikap ini bijaksana? Tidak bijaksana. Kenapa? Perlu kita pahami bahwa Dr. Andes menulis tuntunan sholat, ini menulis tuntunan sholat itu bagi kita di Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Karena kita di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa mazhab kita banyak Syafi'i yang kita amalkan. Mengaku atau tidak mengaku, paham atau tidak paham, tahu atau tidak tahu, yang penting bahwa kita ini banyak mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Karena memang pondok-pondok kita yang diajarkan adalah buku-buku mazhab Imam Syafi'i. Kemudian Syekh dahulu yang mengajar di sini itu bermazhab Syafi'i. Kerajaan-kerajaan kita Islam dahulu di Indonesia Nusantara bermazhab Syafi'i. Semuanya, hampir semua. Kalau kita lihat misalnya kita di Riau, kerajaan Syekh Sri Indrapura, itu bermazhab Syafi'i. Bisa kita lihat kitab-kitabnya, amalan-amalannya, kemudian mufti-muftinya, ulama-ulamanya, raja haji. Jadi mazhab mereka ini dari segi fikih mazhabnya itu adalah Syafi'i. Lalu kemudian akidahnya akidah Asy'ari, Ahlus Sunnah Asy'ari, kemudian aliran penyuciannya adalah tasawuf, tarekat. Itu yang yang menjadi pengamalan kita, orang-orang tua kita sejak dahulu kala. Dan bisa kita lihat dalam kitab-kitab yang ada, yang lama-lama seperti misalnya Perukunan Melayu. Itu kan tidak bisa kita ingkari bahwa di dalamnya adalah pengamalan mazhab Imam Syafi'i. Nah, bagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i? Dalam mazhab Imam Syafi'i memang kita dianjurkan untuk mengucapkan niat. Jadi kita dianjurkan untuk apa? Usolli itu dianjurkan Bapak. Usolli fardal maghribi salah raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu dianjurkan. Bukan berarti mengucapkan niat itu sudah niat. Karena mengucapkan niat itu beda dengan niat. Nah, ketika kita sudah mengucapkan, baru kemudian kita meniatkan di dalam hati. Barulah Allahu Akbar. Jadi takbir ini Allahu Akbar berbarengan dengan niat di hati, berbarengan dengan mengangkat tangan. Jadi sholat ini dimulai dengan 3 perbuatan sekaligus. Perbuatan hati berniat, perbuatan lisan mengatakan Allahu Akbar, dan perbuatan badan mengangkat tangan Allahu Akbar. Jadi 3 sekaligus. Cuman dalam pengertiannya sholat adalah perbuatan, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi mewakili saja, dimulai dengan takbir. Karena sholat ini dimulai dengan 3 perbuatan: niat, perbuatan hati, kemudian lisan mengucapkan Allahu Akbar, lalu kemudian badan mengangkat tangan. Itu perbuatan kita di dalam sholat. Kemudian dalil-dalilnya sudah begitu banyak ya, terkait dalil-dalil kewajiban sholat ini sudah hal yang sangat lumrah kita ketahui. Kenapa? Karena sangat populer bahwa sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Maka sholat yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 5 kali dalam sehari semalam. Walaupun awal kewajibannya itu 50. Tetapi karena Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. Jadi ternyata Nabi Musa tahu kondisi umat akhir zaman. Umat akhir zaman ini agak berat
Jadi agak apa namanya, ya lemah. Bayangkan kalau kita harus sholat 50 kali dalam sehari semalam, nah, itu berat. Nabi Musa memahami kondisi umat akhir zaman. Jadi kata Nabi Musa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abadi lagi, minta keringanan karena umatku tidak akan sanggup. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bolak balik sampai berapa kali, 9 kali. Maka jadilah kewajiban sholat menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku jadikan kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam, tetapi pahalanya tetap serupa dengan 50 kali. Jadi kewajibannya dikurangi, tetapi pahalanya tidak dikurangi. Nah, inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi amalannya sedikit, pahalanya besar. Alhamdulillah. Karena memang kita ya, pertama umat Nabi Muhammad ini fisiknya kecil. Yang kedua umurnya pendek-pendek. Nah, beda dengan umat terdahulu. Mereka umurnya panjang, fisiknya kuat ibadah. Maka kalau umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, umurnya pendek tapi diberikan keutamaan. Amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Amalannya singkat tapi pahalanya luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Sungguh kami telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahr. Itu satu malam lebih baik daripada satu 1000 bulan. Berarti senilai 80 tahun. Jadi amalannya sedikit, pahalanya besar. Itu kita harus bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Makanya kelahiran Nabi Muhammad ini harus kita beri nanti. Karena beliau adalah manusia yang sangat berjasa dalam hidup kita. Besar kali jasa Nabi dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad kalau berdosa disuruh oleh Allah Taala. Kalau taubat dengan taubat sungguh-sungguh, istighfar yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Ulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat." Maka orang yang berbuat maksiat taubat dengan sungguh-sungguh, taubat dengan nasuha, maka diganti oleh Allah keburukan yang lalu dengan kebaikan. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau umat terdahulu, Bani Israel berbuat dosa, ada mereka yang disuruh untuk membunuh dirinya untuk taubatnya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Kalau dia berbuat dosa ingin taubat, gimana caranya? Harus membunuh dirinya sendiri. Itu berat. Saya kalau berbuat dosa suruh bunuh diri sendiri, berat juga. Tapi karena alhamdulillah kita ini umat Nabi Muhammad SAW beda perlakuannya. Kita berbuat dosa suruh taubat, sungguh-sungguh, dosanya diganti dengan kebaikan. Luar biasa. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak fadilahnya, keutamaannya. Umat yang pertama masuk surga, kata Nabi SAW. Umat Nabi Muhammad pertama masuk surga, insya Allah. Mudah-mudahan kita masuk dari yang pertama itu, insya Allah. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kewajiban sholat, itu sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan memberatkan dengan kewajiban 5 kali dalam sehari semalam, itu sudah sangat sesuai, dan insya Allah dari 50 dikurang menjadi 5. Artinya ini sudah sebuah keringanan. Nah, kemudian dari sisi waktunya, ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban sholat ini sudah ada ketetapan waktunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata para ulama, kalau kita lihat dari segi waktu kewajiban sholat ini itu sangat luar biasa di dalam mengatur waktu kita, di dalam mengatur aktivitas kita. Jadi kita tidur di malam hari, lalu kemudian datang waktu subuh. Hal yang pertama yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kita bangun dari tidur, langsung pertama yang diingatkan oleh Allah adalah nama Allah yang dibesarkan. Lalu kemudian kita beraktivitas di waktu zuhur, di waktu pagi, mulai agak lelah, barangkali mulai agak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diingatkan kembali di waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak ada waktu yang tidak ada kesempatan di mana kita bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan waktu sholat tadi diatur sedemikian rupa, belum kita lupa kepada Allah sudah diingatkan kembali. Bangun tidur langsung yang kita diingatkan adalah nama besar Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita mau tidur diingatkan kembali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sholat Isya. Jadi kita memulai aktivitas kita dengan sholat dan ditutup dengan sholat Isya. Ditambah pula dengan sholat sunat sebagai tambahan. Ada waktu sholat ini kata para ulama, kalau sekarang memang kita sudah dimudahkan, alhamdulillah. Sudah ada jam, sudah ada ilmu falak, ilmu hisab untuk mengetahui dengan mudah waktu sholat. Nah, tapi kalau kita membaca fikih-fikih itu waktu sholat dan juga dahulu ya, memang ini mengacu kepada mengacu kepada tanda-tanda alam yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih kepada membaca tanda-tanda alam. Seperti misalnya waktu sholat zuhur, kata para ulama dimulai dengan ketika zawal syamsi. Ketika matahari mulai condong ke barat, berarti masuk waktu zuhur. Berarti kan kita memperhatikan dari sisi tanda-tanda alam matahari. Nah, nanti dia berakhir waktu zuhur ini ketika nanti dia bayang-bayang sesuatu benda itu sama atau sudah mencapai sama, artinya sama pandangnya dengan bendanya, berarti berakhir waktu zuhur. Nah, nanti waktu asar ketika lewat lebih panjang sedikit. Jadi memang yang jadi perhatian itu adalah alam, pembacaan terhadap alam. Jadi waktu zuhur itu masuk ketika matahari ketika matahari mulai condong ke barat, berarti masuk waktu zuhur. Ketika bayang-bayangnya sama padanya, berarti habis waktu zuhur. Kalau dulu masih di kampung-kampung ini sering praktekkan di waktu asar itu, kalau kita lihat bayang-bayang kita sama padanya kita, berarti habis waktu asar. Kalau waktu asar itu masuk ketika bayang-bayang kita agak lebih panjang sedikit, berarti masuk waktu asar. Maka kapan habis waktu asar? Ketika bayang-bayang 2 kali panjangnya. Ketika bayang-bayang itu 2 kali lipat dengan benda aslinya, berarti habis waktu asar. Itu menurut pendapat pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu asar itu berakhir dengan masuknya waktu maghrib. Jadi intinya waktu asar itu pendapat pendapat yang kuat dan populer bahwa waktu asar itu berakhir dengan masuknya waktu maghrib. Jadi pokoknya ketika maghrib berkumandang berarti selesai waktu asar. Kemudian waktu maghrib itu masuk ketika terbenam matahari. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika matahari terbenam berarti masuk waktu maghrib.
Sholat sunnah, azan, kemudian bersuci, kemudian azan, kemudian setelah itu iqamah, lalu kemudian sholat 5 rakaat. Itu singkat sekali sebenarnya. Kalau misalnya membatas waktu maghrib itu sebatas azan, bersuci, kemudian setelah itu sholat iqamah, sholat 5 rakaat, setelah itu berakhir waktu maghrib. Ini singkat sekali. Tapi pendapat yang dipakai dan yang populer dalam mazhab Imam Syafi'i adalah waktu maghrib itu masuk ketika terbenam matahari dan berakhir nanti ketika hilang ufuk merah atau bayang-bayang merah di barat sudah hilang. Nah, itu baru masuk waktu keluar waktu maghrib dan masuk waktu isya. Jadi intinya masuk waktu isya, keluar waktu maghrib. Itu yang pendapatnya. Nah, waktu isya masuk ketika bayang-bayang merah di barat sudah hilang, berarti masuk waktu isya. Setelah itu nanti isya ini berakhir ketika fajar shadiq, masuk pula waktu subuh. Jadi intinya waktu isya berakhir ketika waktu subuh masuk, disebut dengan fajar shadiq. Tapi fajar shadiq karena fajarnya ada dua, ada fajar kazib. Fajar kazib ini maksudnya adalah fajar yang tidak asli. Makanya kalau di Mekah misalnya atau di beberapa negara, ketika fajar pertama itu dipakai untuk azan pertama. Makanya kalau kita di Masjidil Haram itu untuk subuh atau sepertiga malam itu kita dengar azan. Jadi 2 kali azan subuhnya. Nah, azan subuh pertama itu disebut dengan fajar kazib. Baru nanti fajar shadiqnya itulah baru kebetulan azan sholat subuhnya. Jadi 2 kali. Nah, ini memang sudah jarang kita dengarkan azan 2 kali. Azan sekali aja sudah syukur, alhamdulillah subuh. Tapi kalau di Mekah ini masih dipakai. Makanya kalau kita puasa di Mekah, ya hati-hati. Jangan sampai baru fajar kazib, baru azan pertama dikira sudah azan sholat subuh aja berhenti makan. Tiba-tiba kok azan lagi? Itu berarti itu azan pertama disebut dengan fajar kazib, azan kedua itulah disebut dengan fajar shadiq. Maka dengan itu berakhirnya waktu sholat isya ketika masuk waktu sholat subuh. Nah, ini waktu sholat kata para ulama. Jadi sholat ini sudah ada waktu yang ditetapkan. Hanya saja kalau kita lihat dari waktu-waktu ini lapang memang. Waktu zuhur waktunya panjang, asar waktunya panjang, kemudian isya waktunya panjang. Alhamdulillah waktu sholat ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, kita jangan terkecoh dengan panjangnya waktu. Nah, kenapa? Karena kita ini dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Kata Imam Syafi'i, as-salatu awal waktu ridwanullah. Orang yang sholat di awal waktu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-salatu fi akhir waktu, dan sholat di akhir waktu Abdullah, dimaafkan oleh Allah. Nah, berarti seolah-olah kalau kita sholat di akhir waktu ada kesalahan yang kita buat sehingga Allah maafkan. Maka tetap walaupun waktu zuhur panjang, tetapi sebisa mungkin kita sholat di awal waktu. Belum lagi dengan jamaahnya lebih baik daripada berjamaah, lebih besar 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Kemudian kualitasnya juga, ya, kualitas sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu beda. Kecuali orang-orang tertentu. Jadi kalau sholat sendiri biasanya lebih cepat daripada sholat berjamaah. Ini kadang-kadang seperti itu. Walaupun juga ada orang ketika dia sholat sendiri lebih panjang ayatnya daripada dia sholat berjamaah. Itu ada orang tertentu seperti itu. Tapi rata-rata orang kalau sholat sendiri itu kualitasnya lebih rendah daripada sholat berjamaah. Nah, maka walaupun dia waktunya panjang, kita dimotivasi untuk sholat di awal waktu. Kemudian awqatul makruhah shalah, ada salat waktu-waktu yang dimakruhkan bahkan diharamkan untuk salat. Jadi
kecuali kata para ulama di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi di Raudhah. Ini tidak ada batasan. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram kapan saja itu boleh sholat. Jadi tidak ada waktu terlarang sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Kemuliaan waktu, kemuliaan tempat. Kemuliaan tempat itu menjadikan tidak ada waktu yang terlarang. Begitu juga dengan Masjid Nabawi. Masuk kita ke Raudhah, kapan pun masuk Raudhah pokoknya sholat. Mau setelah subuh, setelah asar, pokoknya masuk ke Raudhah sholat. Tidak ada waktu terlarang. Waktu mau habis. Baik, kalau ada pertanyaan atau diskusi mau disampaikan bersama. Ya, silakan. Bagi makmum atau imam atau misalnya kalau sunat ada yang sebagai orang kalau sunatnya dia mentokan sebelumnya kami dia itu dalam di ya, memang bacaan sholat itu yang rukunnya seperti misalnya Al-Fatihah rukun itu kalau di dalam pandangan mayoritas ulama itu harus diucapkan, dilafazkan. Adapun masalah suara itu tidak mesti orang mendengarkan, tetapi lidah itu bergerak. Karena yang namanya berucap itu, berlafaz itu adalah bergeraknya lidah. Ada makharij, ada huruf yang keluar. Maka kata para ulama sholat itu harus kita baca. Alhamdulillah, walaupun tidak terdengar semua orang. Itu harus bergerak. Karena yang disebut dengan mengucapkan itu adalah dengan lidah. Makanya tidak dianggap orang membaca kalau dengan hatinya saja. Jadi tidak cukup. Jadi tidak bisa dianggap orang membaca kalau dalam hati. Makanya oleh karena itu orang yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran tapi tidak pakai mulut, dengan hati. Kalau dengan mulut itu haram, tidak boleh. Tapi kalau dengan hati boleh, karena tidak dianggap membaca. Jadi kita ya kalau sholat harus kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itu suara tidak mesti orang mendengarkan, karena kalau keluar suara bisa pula orang terganggu nanti. Tetapi dari segi pengucapan lisan itu harus kita ucapkan, terutama yang rukun-rukunnya. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kan memang Fatihah itu menjadi rukun bagi kita. Sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah masih ada khilaf di antara para ulama, apakah makmum itu wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Kalau menurut mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Kalau Imam Malik, makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Makmum itu lebih utama mendengarkan imam membaca, itu lebih afdal. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kita sebagai makmum itu wajib membaca Al-Fatihah, tetap rukun. Makanya biasanya kalau orang memperhatikan dari sisi dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya imam itu berdiam sejenak setelah mengatakan waladdallin amin. Ada namanya sakta. Diam sejenak, imam itu diam sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalaupun tidak ada masalah juga, yang penting kita sebagai makmum baca Al-Fatihah, wajib. Dan itu tadi harus kita ucapkan. Artinya harus bergerak lidah kita, karena itu disebut dengan membaca. Kalau kita tidak menggerakkan lidah, berarti tidak dianggap sebagai membaca. Jadi membaca sholat dalam hati misalnya, saya baca dalam hati, tidak bisa. Karena dalam hati itu tidak dianggap sebagai mengucapkan, dia harus diucapkan. Kecuali dalam mazhab Syafi'i ini, kecuali kalau kita masuk dalam sholat, lalu kemudian ketika kita takbir Allahu Akbar, imamnya ruku.
membaca Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Jadi Fatihahnya ditanggung oleh imam. Nah, karena dia tidak sempat, jadi ditanggung oleh imam. Maka dia langsung ikut ruku juga bersama dengan imam. Nah, ini memang khilaf di antara para ulama. Tapi terkait dengan bacaan tadi harus kita baca, ucapkan dengan lisan, terutama kalau kita sholat sendiri. Nah, kalau makmum kan masih ada tadi khilaf di antara para ulama. Allah a'lam. Bagaimana dengan ruku dan bisa? Si makmum belum selesai baca Fatihah, imam sudah ruku. Makmum masih baca Fatihah, kan? Imam sudah punya kalau imam tidak dapat anak-anaknya si makmum tadi. Dia masbuk. Tidak, itu dari pertama. Dari pertama. Karena dari pertama tidak ada masalah. Karena dari pertama, karena dia dianggap ikut imam dari awal, jadi tidak ada masalah. Misalnya makmum baca Fatihah belum selesai, imam baru habis itu dia menyelesaikan pula Fatihahnya semakmum ini. Selesai Fatihahnya, imam sudah kembali i'tidal, berarti dia ketinggalan. Tetap si makmum tadi dianggap mengikut imam dan dapat rakaat. Kenapa? Karena dia sudah ikut dari awal. Berbeda kasusnya kalau misalnya dia masbuk lalu kemudian dia dapati imam dalam keadaan ruku, lalu kemudian dia masbuk dan dia baca Fatihah, selesai Fatihah imam tuh tidak, maka di situ dia tidak dianggap dapat rakaat karena dia tidak ikut dari awal. Dan seorang yang masbuk untuk dikatakan sebagai dapat rakaat harus ada ruku bersama dengan imam dan dapat tumaninah. Jadi ruku bersama dengan imam dan dapat tumaninah, barulah dia dapat rakaat. Ini kalau rakaat, terkait dengan rakaat. Jadi kalau makmum masbuk untuk dikatakan dapat rakaat, dia harus ruku bersama dengan imam walaupun sebentar. Jadi imam sudah ruku nih, baru dia Allahu Akbar, ikut ruku dapat sebentar, walaupun cuma satu subhanallahil azim wa bihamdi dapat ruku. Karena minimal tumaninah itu adalah satu kali tasbih, itu minimalnya tumaninah. Subhanallah satu kali subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, jadi kalau dia langsung ruku dan dengan dapat subhanallahil azim wa bihamdi satu kali lalu kemudian imam naik, berarti dia dapat tumaninah bersama dengan imam. Nah, itu kalau untuk rakaatnya. Tapi kalau untuk pahalanya, pahala berjamaahnya tidak perlu dapat rakaat. Yang penting ada bersama dengan imam dapat pahala berjamaah. Jadi misalnya tahiyat akhir, kan tidak ada lagi rakaat. Tapi dia ikut. Dalam mazhab Syafi'i walaupun tidak ada bersama ruku dengan imam, dia dapat pahala berjamaah. Nah, maka kalau dalam mazhab Syafi'i kita sudah masbuk, sudah tidak ada lagi rakaat imam, tetap ikut walaupun dah tahiyat akhir. Kenapa? Karena tetap dapat pahalanya, pahala berjamaahnya. Nah, jadi jangan ditunggu imam itu salah baru kita takbir. Ini salah. Bukan salah tapi kurang tepat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena walaupun imam itu tidak, seorang masbuk tidak dapat ruku bersama dengan imam, tapi ada kebersamaannya dengan imam, dapat pahala sholat berjamaah. Jadi dibedakan oleh para ulama dapat rakaat dengan dapat pahala berjamaah. Wallahu a'lam. Waktu sudah habis. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan